Pernah nggak sih kamu merasa kalau hidup rasanya begini-begini saja? Sudah bikin resolusi tahun baru yang panjang banget, tapi pas dijalani cuma bertahan sampai tanggal 5 Januari. Habis itu, balik lagi ke setelan pabrik. Malas-malasan lagi, rebahan lagi, sambil scrolling media sosial, sampai jempol keriting. Kalau kamu sering mengalami itu, tenang saja, kamu nggak sendirian. Masalahnya bukan karena kamu kurang niat atau kurang berbakat. Masalahnya cuma satu, yaitu kamu belum tahu cara meretas sistem otak kamu sendiri. Selamat datang di channel Dengarkan Mata. Tempat di mana kita mengistirahatkan mata sejenak, membiarkan telinga bekerja, dan membiarkan pikiran kita bertumbuh. Di video kali ini, kita akan membedah secara tuntas sebuah buku legendaris yang sudah mengubah jutaan nasib orang di dunia. Judulnya Atomic Habits karya James Clear. Video ini sengaja dibuat panjang dan mendalam agar kamu bisa benar-benar paham intinya, bukan cuma sekadar tahu kulitnya. Jadi, ambil posisi paling nyaman, pasang earphone kamu, dan mari kita mulai perjalanan mengubah hidup dari hal yang paling kecil. James Clear membuka buku ini dengan satu tamparan keras buat kita semua. Kita sering berpikir kalau mau mengubah hidup, kita harus melakukan lompatan yang sangat besar. Mau kaya, harus langsung bikin bisnis bernilai miliaran. Mau sehat, harus langsung olahraga 2 jam sehari. Padahal, rahasia kesuksesan yang awet itu justru ada pada sesuatu yang disebut kebiasaan sekecil atom. Sesuatu yang saking kecilnya, sampai-sampai kelihatan nggak berharga di awal. Coba bayangkan hitungan sederhana ini. Kalau kamu bisa memperbaiki diri kamu sekecil 1% saja setiap harinya selama 1 tahun penuh, tebak kamu akan jadi seberapa hebat di akhir tahun? Jawabannya, kamu akan berkembang 37 kali lipat lebih baik dari diri kamu yang sekarang. Luar biasa kan? Sebaliknya, kalau kamu membiarkan diri kamu memburuk 1% saja setiap hari karena malas atau terus menunda pekerjaan, kemampuanmu akan merosot hampir mendekati angka 0. Tapi masalahnya, kenapa banyak orang gampang menyerah di tengah jalan? James Clear menyebut fenomena ini sebagai dataran tinggi potensi yang terpendam. Bayangkan sebuah es batu yang ada di dalam ruangan bersuhu -5 derajat Celcius. Kamu mulai memanaskan ruangan itu secara perlahan. -4, -3, -2, -1. Es batu itu belum mencair sama sekali. Di titik ini, orang yang nggak sabaran pasti protes dan bilang, "Aduh, aku sudah capek-capek memanaskan ruangan. Kok nggak ada hasilnya sama sekali?" Padahal, begitu suhu menyentuh angka 0 derajat, es itu mulai mencair. Perubahan dari -1 ke 0 derajat itulah yang mengubah segalanya. Usaha kamu dari kemarin-kemarin itu nggak hilang, melainkan sedang disimpan. Jadi, kalau kamu baru mulai mencoba produktif setiap harinya dan merasa ekonomi belum membaik, jangan menyerah dulu. Kamu sedang berada di fase mengumpulkan panas tadi. Sekarang kita masuk ke konsep yang agak kontroversial, tapi benar banget. James Clear bilang, orang sukses dan orang gagal itu punya target yang sama. Coba pikirkan baik-baik. Semua atlet di Olimpiade punya target yang sama, yaitu ingin dapat medali emas. Semua pelamar kerja juga punya target yang sama, yaitu ingin diterima di perusahaan incaran mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa cuma satu yang akhirnya menang dan terpilih? Jawabannya adalah karena target hanyalah sebuah arah, sementara yang menentukan kamu benar-benar sampai ke tujuan atau tidak adalah sistem kamu. Target itu cuma ada di awang-awang atau di atas kertas, sedangkan sistem adalah apa yang kamu lakukan setiap hari di dunia nyata, rutinitas kamu sehari-hari. Lalu, bagaimana cara membangun sistem yang kuat itu? James Clear menjelaskan bahwa mengubah kebiasaan itu ibarat mengupas bawang. Ada 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah mengubah hasil.
lapisan tengah adalah mengubah proses. Dan lapisan paling dalam, yang paling penting, adalah mengubah identitas. Kebanyakan dari kita memulai niat perubahan dari luar ke dalam. Kita cuma fokus pada apa yang ingin kita capai. Padahal, cara yang paling ampuh adalah dari dalam keluar. Fokuslah pada pertanyaan, kamu ingin menjadi sosok orang yang seperti apa? Contohnya begini, saat ada orang yang menawari rokok, jangan bilang, maaf saya sedang mencoba berhenti merokok. Kalimat itu secara tidak sadar bikin otakmu merasa bahwa kamu adalah perokok yang sedang berjuang keras. Tapi ubah kata-katanya menjadi, maaf saya bukan perokok. Perubahan kecil pada kata-kata itu akan langsung mengubah cara otakmu memandang dirimu sendiri. Ketika identitasmu di dalam kepala sudah berubah, perilakumu akan mengikuti secara otomatis tanpa perlu dipaksa-paksa lagi. Nah, untuk membangun kebiasaan baik dari identitas baru ini, otak kita butuh pancingan yang sangat jelas. Disinilah kita masuk ke hukum pertama perubahan perilaku, yaitu jadikan kebiasaan itu terlihat. Otak manusia itu sangat peka terhadap apa yang dilihat oleh mata. Seringkali kita melakukan kebiasaan buruk, bukan karena kita lemah, tapi sekadar karena pancingan kebiasaan buruk itu terlalu mencolok di depan mata kita. Coba deh jujur, kenapa kita refleks main handphone pas baru bangun tidur? Ya karena handphonenya ditaruh persis di sebelah bantal tidur kita. Kenapa kita malah makan camilan nggak sehat, padahal niatnya mau diet? Ya karena toples camilannya ditaruh di atas meja kerja, gampang banget diraih tangan. Jadi, kalau kamu mau membangun kebiasaan baik, buat pancingannya terlihat sangat jelas. Ada satu teknik keren dari buku ini yang bernama menumpuk kebiasaan. Rumusnya gampang banget. Setelah saya melakukan kebiasaan lama, saya akan melakukan kebiasaan baru. Contohnya begini, setelah saya mematikan alarm pagi, saya akan langsung minum 1 gelas air putih. Atau, setelah saya menyeduh kopi pagi, saya akan menulis rencana kerja hari ini selama 5 menit. Dengan menempelkan kebiasaan baru ke kegiatan yang sudah biasa kamu lakukan, otak kamu nggak perlu berpikir keras lagi untuk memulainya. Kuncinya adalah kejelasan. Otak kita benci hal yang samar-samar. Kalau kamu cuman bilang, aku mau rajin olahraga bulan ini, itu terlalu abstrak. Otakmu bingung. Tapi kalau kamu bilang, aku akan peregangan selama 5 menit di ruang tamu setiap jam 6 pagi setelah mematikan alarm, nah itu sangat spesifik. Otakmu tahu persis apa, kapan, dan di mana harus bergerak. Tadi kita sudah membahas hukum pertama, yaitu membuat pancingan kebiasaan jadi terlihat jelas. Sekarang, kita masuk ke hukum kedua, yaitu jadikan kebiasaan itu menarik. Pernah nggak kamu berpikir, kenapa sih scrolling media sosial atau makan gorengan itu rasanya enak banget dan gampang banget diulang? Jawabannya karena otak kita melepaskan dopamin, yaitu hormon kebahagiaan, bahkan sejak kita baru membayangkan hadiahnya. Nah, tugas kita sekarang adalah membajak sistem dopamin ini untuk membangun kebiasaan baik. Caranya bagaimana? James Clear mengenalkan sebuah teknik yang bernama menggabungkan godaan. Intinya, gabungkan sesuatu yang harus kamu lakukan dengan sesuatu yang sangat ingin kamu lakukan. Misalnya begini, kamu malas banget membereskan kamar, tapi kamu suka banget mendengarkan podcast misteri atau musik favoritmu. Jadi buat aturannya seperti ini, kamu cuma boleh mendengarkan podcast misteri itu saat sedang menyapu dan merapikan kamar. Otak kamu lama-lama akan tertipu dan mengasosiasikan kegiatan beres-beres kamar dengan sesuatu yang sangat menyenangkan. Tipuan yang cerdas. Lanjut ke hukum ketiga, yaitu jadikan itu mudah. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang paling suka menghemat energi alias pemalas. Kalau ada jalan pintas, pasti kita pilih. Hukumnya sederhana.
Kalau mau kebiasaan baik bertahan lama, kurangi hambatannya. Sebaliknya, kalau mau kebiasaan buruk hilang, perbanyak hambatannya. Kalau kamu mau rajin olahraga lari pagi, jangan baru mencari baju dan sepatu pas kamu bangun tidur. Dijamin kamu bakal milih menarik selimut lagi dan lanjut mimpi. Siapkan sepatu, baju, dan kaos kaki di sebelah kasurmu dari malam sebelumnya. Begitu bangun, nggak ada lagi alasan untuk ribet mencari barang. Di hukum ketiga ini ada satu aturan ajaib yang namanya aturan 2 menit. Kalau kamu mau mulai kebiasaan baru, kebiasaan itu harus bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit. Mau rajin baca buku, jangan targetkan baca 1 bab, targetkan cuma baca 1 halaman. Mau rajin push up, targetkan cuma 1 kali push up sehari. Kedengarannya konyol, masa cuma 1 halaman? Tapi tujuannya di awal bukan soal hasil, melainkan soal membentuk kebiasaan untuk hadir. Seseorang nggak akan bisa memperbaiki sesuatu yang belum ada. Jadi muncul saja dulu, bikin gampang banget, sampai kamu merasa konyol kalau nggak melakukannya. Nanti perlahan-lahan, 1 halaman itu akan otomatis berubah jadi 1 bab. Terakhir, kita masuk ke hukum keempat, yaitu jadikan itu memuaskan. Kita lebih suka mengulangi sebuah perilaku kalau ada hadiah yang bisa langsung dirasakan. Masalahnya, kebiasaan baik itu hadiahnya sering kali tertunda. Rajin menabung sekarang, kayaknya baru kerasa 10 tahun lagi. Makan salad hari ini, sehatnya kerasa nanti pas sudah tua. Makanya, kita perlu mengakali otak kita dengan memberi hadiah kecil pada diri kita sendiri setiap selesai melakukan kebiasaan baik. Tapi ingat ya, hadiahnya jangan sampai merusak tujuan awalmu. Jangan sampai habis olahraga lari 1 jam, hadiahnya makan mie instan 2 bungkus pakai telur dan kornet. Itu sih namanya balik modal, teman-teman. Gunakan alat bantu yang sangat memuaskan secara visual, seperti kalender pelacak kebiasaan. Setiap kali kamu berhasil baca buku atau olahraga, coret tanggal di kalender itu pakai spidol merah besar. Melihat rantai coretan merah yang panjang setiap harinya akan memberikan kepuasan tersendiri buat otakmu. Dan aturan emasnya dari James Clear adalah jangan pernah memutus rantai 2 kali berturut-turut. Kalau hari ini bolong karena kamu sakit atau mendadak sibuk banget, besok harus langsung kembali ke jalur yang benar. Jangan dibiarkan. Nah, itu dia bedah tuntas kita soal buku luar biasa bernama Atomic Habits. Mulai dari kekuatan perubahan 1%, pentingnya membangun sistem, dibanding sekadar pusing memikirkan target, sampai 4 hukum perubahan perilaku yang bisa kamu terapkan hari ini juga. Ingat, perubahan itu nggak harus besar dan meledak-ledak. Cukup sekecil atom, tapi dilakukan setiap hari tanpa henti, dan lihat keajaibannya di hidupmu 1 tahun dari sekarang. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan ilmu daging dari buku-buku terbaik dunia tanpa perlu lelah membaca, pastikan kamu klik tombol subscribe di channel Dengarkan Mata ini. Jangan biarkan matamu lelah. Biarkan kami yang membacakannya untukmu. Jangan lupa berikan like dan coba tinggalkan komentar di bawah. Kebiasaan kecil apa yang mau mulai kamu bangun hari ini? Sampai jumpa di video bedah buku selanjutnya. Dan selamat bertumbuh.